Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 34, laporan hasil percobaan. Untuk pembahasan secara urut, runtut, komplit bisa menggunakan playlist ini. Dengan menggunakan playlist ya, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Nah, mulai playlist ini Pak Ali juga akan memberikan highlight ya, bagian-bagian penting akan saya jadikan short video untuk mengingatkan lagi ya, dan menyoroti sesuatu yang topik-topik utama, bagian spot-spot yang Pak Ali anggap perlu dibikinkan short videonya. Oke, kita langsung saja akan bahas di sini ya. Pelaporan hasil percobaan. Setelah melakukan percobaan, kalian akan melaporkan hasil percobaan. Menurut kalian untuk apa ya, dan siapa kita melaporkan hasil percobaan ya? Untuk apa? Menjawab permasalahan ya, memberi solusi dari permasalahan yang ingin kita pecahkan. Nah, untuk apa dan siapa ya? Untuk semua pihak yang concern tentang hal tersebut ya, pihak yang ya punya concern, itu punya ketertarikan ya, punya ketertarikan pada masalah tersebut. Nah, ketertarikan boleh jadi diganti dengan kata terlibat dalam masalah tersebut, ingin tahu bagaimana penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ya, sebagai inspirasi untuk mengambil sebuah keputusan. Penyajian data percobaan. Setelah melakukan pengukuran dan penyelidikan, hasilnya perlu kita tunjukkan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu digunakan bentuk tabel yang dilengkapi dengan besaran dan satuan. Nah, hasil pengukuran ini sering disebut dengan data percobaan. Kalau satu data disebut datum. Kalau data itu lebih dari satu hasil. Di dalam tabel hasil percobaan, variabel bebas dituliskan dalam kolom kiri ya, dan variabel terikat ditulis di kolom kanan, karena variabel terikat adalah variabel yang merespon variabel bebas atau yang terikat pada variabel bebas ya. Kita melakukan perlakuan pada variabel bebas, terus kita membaca hasil atau respon dari perlakuan kita itu di variabel terikat. Masing-masing perlu dilengkapi dengan satuan, ini penting ya, karena tanpa satuan kita tidak akan tahu ya. 5 itu apa? 5 kilo, 5 meter, nah gitu ya. Jadi perlu tahu. Yang didiskusikan dalam kurung setengah besaran yang diukur ya. Yang diukur setelah besaran yang diukur. Misalnya panjang 5 meter. Nah, gitu. Dalam suatu kolom yang sama dinyatakan dalam satuan yang sama, dan jika menggunakan angka desimal maka jumlah angka di belakang koma haruslah sama. Ya, angka di belakang koma itu menunjukkan ketelitian. Perhatikanlah contoh tabel data percobaan di bawah ini. Data pengukuran untuk percobaan menyelidiki suhu teh setelah didiamkan beberapa saat. Lama waktu 0,2468, suhu teh pertama 60 derajat Celcius, turun menjadi 58, turun menjadi 55, turun menjadi 53, turun menjadi 51. Nah, data percobaan haruslah bisa menjawab tujuan percobaan. Tujuannya apa? Mungkin menyelidiki suhu teh setelah dibiarkan ya di ruang terbuka. Nah, yang telah ditetapkan dalam rancangan. Jadi kita menentukan tujuan itu di saat sebelum kita merancang ya. Dengan kata lain, menyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.
Hubungan ini lebih mudah terbaca jika menyajikan data percobaan dalam bentuk grafik. Ya, seperti ini dalam bentuk tabel seperti ini kurang enak bacanya. Mungkin kita masih ngitung ulang ya. Ini selisihnya berapa ini? Selisihnya 2. Dari sini ke sini selisihnya 3. Dari sini ke sini selisihnya 2. Dari sini ke sini selisihnya 2. Ya kurang lebih antara 2 sampai 3 deh. Nah, baru kita menyimpulkan. Nah, gitu ya. Dengan grafik maka terbaca pola hubungan variabel bebas dan variabel terikat dalam percobaan tersebut. Hasil percobaan pun lebih mudah disimpulkan. Grafik dibuat dalam bentuk grafik batang atau bar, ya, bar diagram atau garis line. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan grafik, yaitu sebagai berikut. Pilihlah grafik batang bila variabel bebasnya tidak berupa angka. Ya, batang bila variabel bebas tidak berupa angka. Ya, namun grafik garis bila variabel berupa angka. Ya. Jadi gunakan garis bila variabel berupa angka. Ya. Kalau ini batang berupa angka, tidak berupa angka, garis selalu berupa angka. Contoh grafik batang ditunjukkan pada gambar 120, sedangkan grafik ditunjukkan gambar 121. Di bawah sini ya. Di sini jumlah denyut nadi selama 60 detik. Contoh grafik batang seperti ini. Ya, bagus, Lela, Sandi, Winda terlihat tanpa kita terlalu detail membaca angka yang tertera di sini. Ya, kita sudah tahu, oh bagus paling tinggi. Ya, kalau dalam bentuk angka seperti ini kita harus melihatnya itu, wah, harus agak ada usaha lebih. Ya, kalau ini usahanya lebih ringan untuk memutuskan, wah bagus ternyata detak jantungnya paling tinggi ya, gitu. Kemudian variabel bebas ditempatkan pada garis yang mendatar sumbu X, ya, sedangkan variabel terikat pada sumbu Y. Jadi X ini variabel bebas. Bebas mau siapa? Mau Agus boleh, Lela boleh, Sandi boleh, Winda boleh. Nah, terikat itu adalah yang ini terikat. Semua dalam angka ya. Kalau Bagus 62, kalau Lela 58, semuanya dalam angka. Berilah label untuk kedua grafik. Skala grafik harus memilih rentang yang sama. Berilah judul pada bagian atas grafik. Nah, harus ada judulnya. Kalau nggak ada judulnya kita bingung ini apa grafik ini. Nah, ya. Nah, ini datanya dalam bentuk angka. Ya, dalam bentuk angka enak kita biasa memilih garis ya. 1, 2, 3, 4 ini kan bukan angka tapi kalimat ya, menunjuk seseorang. Nah, itu. Oke. Selain, tapi ini dijadikan batang boleh, kenapa tidak? Mau jadikan batang bisa saja. Tinggal kita gambar batangnya. Ya, kita tinggal gambar batangnya. Nah, jadi tidak ada masalah misalnya kita mau jadikan batang. Tapi pada umumnya yang seperti ini lebih enak menggunakan garis gitu aja. Selain menggambarkan secara langsung dengan menggunakan pelengkap menulis, kalian juga dapat membuat grafik menggunakan suatu program atau software khusus mengolah naskah yang ada pada komputer. Ya, apabila kalian memiliki komputer berarti membuat grafik misalnya menggunakan program Microsoft Excel. Nah, itu ada template-nya, sudah ada menunya di situ untuk membuat tabel dalam bentuk apa saja, bisa pie diagram seperti ini ya. Dan dengan mudah kita konversikan warna-warnanya kita pilih ya. Diagram batang ya, dalam satu input data bisa macam-macam atau diagram garis ya. Jadi tidak masalah. Bahkan rumusnya juga bisa muncul nanti ya. Rumusnya seperti apa. Menarik kesimpulan. Setelah menyajikan data tentunya kita perlu menyimpulkan hasil percobaan kita. Ini bagian akhir dari suatu penelitian, yaitu menulis kesimpulan dari data percobaan ya, atau laporan. Nah, kesimpulan hendaknya menjawab tujuannya. Tujuannya apa? Kesimpulannya itu menjawab tujuannya. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan percobaan yang telah dirumuskan dan berdasarkan pola yang terlihat pada hasil percobaan. Jadi kita jujur apa adanya, ya, nggak boleh merekayasa. Tujuannya apa, kita jawab apa, dan sesuai dengan data yang kita dapatkan dan kita olah. Di bagian ini kalian perlu juga menyatakan apakah hasil percobaan kalian sesuai dengan hipotesis apa enggak. Nah,
dugaan walaupun salah tetap penting, karena dugaan adalah pijakan kita untuk merancang dan melakukan eksperimen. Kalau dugaan kita salah, kita akui salah, dan itu adalah hasil eksperimen yang valid ya. Jadi asal kita langkah-langkahnya valid, benar. Yang telah kalian tulis sebelumnya atau tidak ya, kita tuliskan, oh ternyata sama, ternyata tidak, belum tentu hipotesis kita benar juga, dan itu tidak masalah di sains ya. Jika sesuai maka akan dikatakan hipotesis kalian diterima, jika tidak sesuai hipotesis ditolak. Hipotesis diterima dan hipotesis ditolak itu tidak ada masalah di situ ya. Jadi justru itu menunjukkan penerimaan dan penolakan ini ya, keputusan menerima dan menolak ini adalah hasil akhir yang atau buah dari penelitian kita. Jadi hipotesis tidak harus benar ya. Langkah-langkahnya yang harus benar dan ilmiah kan gitu. Dan kejujuran itu penting. Hipotesis tidak selamanya sesuai dengan hasil akhir percobaan, dan hal itu wajar saja. Wajar ya, asalkan kalian memberikan alasan dari segi teori ilmiah dan hasil dari percobaan tentu saja. Teori ini bisa diambil dari buku-buku, website, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang terpercaya. Jangan lupa menulis referensi untuk sumber-sumber yang digunakan. Misalnya ada quote-quote atau ungkapan-ungkapan dari para ahli yang kita kutip, harus disebutkan juga di laporan kita. Kita mengutip dari buku apa, ya, kalimat siapa dan dari buku apa, itu harus ada. Jadi orang lain akan bisa mengecek kebenarannya. Ya, tujuan dari sains itu tidak mencari kebenaran untuk diri sendiri ya, kebenaran untuk semua orang. Nah, contoh kesimpulan grafik pada gambar 121 adalah berikut. Dari grafik percobaan menunjukkan bahwa suhu teh mengalami penurunan setelah dibiarkan beberapa saat. Hal ini sesuai dengan hipotesis saya. Penurunan suhu yang terjadi tidak terlalu sama, yaitu antara 2-3 derajat Celcius setiap 2 menit. Perbedaan suhu sebesar 2 derajat Celcius terjadi antara menit ke-0, ke-2, menit ke-4, menit ke-4, ke-6, dan menit ke-8. Hanya antara menit ke-2 sampai ke-3 ya, penurunan suhu sebesar 3 derajat Celcius. Penurunan suhu terjadi karena adanya perpindahan panas dari cangkir ke teh ya, dari cangkir teh ke lingkungan sekitar agar terjadi keseimbangan suhu antara suhu dalam cangkir dan suhu dalam sekeliling. Ini sesuai dengan asas Black ya, Kemdikbud 2017. Nah, asas Black yang asas Black itu asas yang diberikan sama Pak Black. Ya, Pak Black ini adalah ilmuwan ya, namanya Black. Nah, kita mengutip, kalau kita menggunakan teorinya Newton ya kita sebutkan ini sesuai dengan teori Newton. Ya, kebetulan ini asas Black ya, kita menggunakan teori Black. Nah, kayak Newton, Black, Einstein itu tokoh yang sangat-sangat terkenal ya. Jadi kita menyebutkan namanya hampir semua orang kenal. Tapi kalau kita mengutip dari teman atau dari guru atau dari penelitian para mahasiswa atau profesional sebelumnya, kita lebih detail ya. Kalian telah melihat contoh mengaitkan hasil percobaan dengan teori sains pada contoh di atas dan menuliskan referensi dari teori tersebut. Kesimpulan yang lengkap mencakup kedua hal tersebut. Topik asas Black akan kalian pelajari pada bab 3. Nah, setelah membaca pemaparan tentang penyajian dan percobaan, sekarang giliran kalian mencoba menggambar grafik dalam kegiatan berikut. Ayo latihan aktivitas 1.14. Sando dan Luvena ingin meneliti apakah panjang sayap suatu helikopter kertas mempengaruhi lama waktu bertahan di udara. Setelah melakukan percobaan, mereka memperoleh hasil sebagai berikut. Panjang sayap kertas adalah, ini dalam meter ya, dalam meter. Panjang sayap kertas adalah 4, 6, 8, dan 10. Lamanya helikopter melayang di udara. Kalau panjangnya 4, lamanya 3. Kalau panjangnya 6, lamanya 4. Kalau 8, lamanya 5. 10, lamanya 6. Apakah jenis grafik yang cocok untuk data di atas? Jenis grafik batang atau garis-garis ya, karena variabel bebas dalam bentuk angka. Karena variabel bebas dalam bentuk angka.
Buatlah grafik secara lengkap dari tabel percobaan di atas. Apakah kesimpulan dari grafik? Nah, kalau ini kita agak pisahkan mencari tempat yang longgar ya. Ini kebetulan Pak Ali belum berikan tempat tersebut ya. Kita kopikan ya, kita cari tempat yang longgar di sini. Nah, oke. Oke, sekarang coba kita punya panjang sayap dan lamanya helikopter melayang di udara. Ya, ini kan sudah terjawab bagian yang atasnya. Ini saya tutup saja. Ya, kita tinggal yang B ya, agar tidak terlalu. Nah, oke, ini aja. Dalam membuat grafik kita perlu gambar garisnya. Ya, kita gambar garis. Yang vertikal itu untuk variabel terikatnya, yang ini adalah variabel bebasnya. Kita variabel terikat ada sampai 6 ya, sampai 6. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih panah ke sini, kita kasih keterangan lama melayang di udara dalam detik. Ya, ini variabel bebasnya adalah panjang sayap dalam meter. Nah, di sini kalau kita bisa, kalau dimulainya bukan dari 0, kita bisa di sini ya, kita biasa dikasih tanda di sini ya. Tanda ini adalah kayak dipendekkan gitu. Di sini 4, di sini 5 ya, 6 sampai berapa ini? 10 ya. 7, 8, 9, 10. Nah, saat 4 lama melayang di udara 3. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat 4 melayang di udara 3. Ya, di sini saat 6 4. Saat 6 itu 4. Nah, di sini. Di sini loncat-loncat ya, habis 4, 6, 6, 8 boleh, enggak masalah. Ya, saat 8 adalah 5. Nah, kemudian saat 10 6. Oke. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan. Ya. Nah, akhirnya kita memiliki diagram garis. Nah, seperti ini. Oke, kalian gambar yang lebih teliti ya, lebih teliti menggunakan penggaris. Kalian yang memberi arahan saja. Buatlah grafik secara lengkap dari tabel di atas ini sudah. Apakah kesimpulan dari tabel di atas? Ya, kesimpulan semakin panjang sayap kertas, semakin lama helikopter melayang di udara. Helikopter melayang di udara. Kita juga bisa meneliti kenaikannya ya. Dari 3 ke 4 naik 1, 4 ke 5 naik 1, 5 ke 6 naik 1. Ya. Nah, sehingga disimpulkan juga setiap kenaikan ya 2 meter ya, lamanya di sini naiknya 2 ya. 2, 2, 2. Setiap penambahan panjang sayap sebesar 2 meter ya, lama waktu bertambah 1 detik. Pesawat atau helikopter ya, helikopter melayang di udara, setiap penambahan panjang sayap sebesar 2 meter, lama waktu bertambah, lama waktu ini ya, helikopter melayang bertambah
1 detik. Nah, ini adalah kesimpulan. Oke, kita kembali ke sini lagi. Melaporkan hasil percobaan secara lengkap. Suatu penelitian perlu dilaporkan secara lengkap, ya, agar percobaan tersebut dapat diulangi oleh peneliti sains lainnya. Ya, jadi kita membuat percobaan, kita berharap ada orang lain yang menguji hasil kita, apakah konsisten. Nah, laporan ini terdiri atas rancangan dan hasil percobaan. Bagian-bagian suatu laporan percobaan adalah sebagai berikut. Pertama, tujuan percobaan. Jadi dalam laporan itu kita juga harus menuliskan tujuan kita bikin percobaan itu apa. Dapat dituliskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Ya, misalnya menyelidiki pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, menyelidiki pengaruh intensitas matahari terhadap pertumbuhan tanaman, misalnya menyelidiki pengaruh gadget, ya, dengan minat belajar atau prestasi sekolah. Ada anak yang menggunakan 1 jam, prestasinya seperti apa, kalau sehari 2 jam bagaimana, itu pengaruh, ya, studi tentang pengaruh. Kemudian bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, ya, bisa menyelidiki pengaruh atau bagaimana pengaruh, sama saja, ya. Hipotesis, suatu perkiraan hasil percobaan didasarkan suatu variabel bebas yang disertai dengan alasan saintifik ilmiah. Ya, kita setelah melakukan pengamatan, ya, kita menetapkan tujuan percobaan, ya. Kemudian kita melakukan pengamatan lagi, ya. Oh, ini, ya, menetapkan tujuan, saya menentukan ini. Kemudian observasi lagi. Selain observasi, kita juga membaca-baca literatur, tentu saja dari internet, bertanya pada para ahli, dari perpustakaan, macam-macam. Nah, data-data yang kumpulkan kita olah. Dari pengolahan itu kita menduga. Nah, pendugaan ini kan berdasarkan alasan dari hasil pengamatan kita, mengumpulkan data-data sementara dan teori-teori yang sudah ada. Nah, seperti itu, ya. Kita bisa menduga. Kemudian setelah kita menduga, kita menentukan variabel yang terikat di sini apa? Misalnya kayak tadi, meneliti tentang hubungan antara intensitas cahaya matahari dengan pertumbuhan perkecambahan. Variabelnya apa? Tentu saja intensitas cahaya matahari. Tentu saja tinggi tanaman tiap satuan waktu tertentu, kan gitu, ya. Jadi kita akan mengukur tinggi tanaman itu dengan periode waktu tertentu yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kita tentukan variabelnya. Variabel yang lain misalnya potnya, variabel yang lain misalnya medianya, mau kayak media tanah atau media apa, pemupukannya. Nah, nanti semua akan menjadi variabel itu, ya. Nah, jenis tanamannya, bijinya biji apa, itu kan variabel juga, ya. Biji kurma tentu saja beda dengan biji kedelai misalnya. Nah, terdiri atas variabel terikat dan kontrol secara terperinci. Variabel bebas adalah faktor yang kalian kaji atau kalian uji. Ini bebas, ya. Sengaja kita buat berbeda agar apa? Kita bisa menguji perbedaan itu. Variabel terikat dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, faktor yang kalian ukur sebagai akibat dari perubahan variabel bebas itu apa? Misalnya ditaruh tempat terang, yang satu remang-remang, yang satu gelap, bedanya apa? Kemudian variabel kontrol adalah variabel lain minimal 3 yang harus dipertahankan sama, ya. Jadi sengaja dibuat berbeda. Ini respon dari perbedaan tersebut. Variabel kontrol adalah variabel yang sengaja kita buat sama untuk menjaga variabel bebas tadi biar mudah diamati, ya. Jadi yang kita uji hanya satu variabel saja. Nah, alat dan bahan kemudian, ya, setelah pertama hipotesis. Ya, pertama tujuan percobaan, hipotesis, variabel, kemudian alat dan bahan. Daftar alat-alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan disertai dengan jumlah alat dan atau bahan dan ukuran alat yang diperlukan. Biar kalau ada orang lain ingin melakukan penelitian yang sama, menggunakan alat dan bahan yang sama, agar apa? Diharapkan hasilnya itu benar-benar dibandingkan karena faktor-faktor yang lain sama, gitu loh, ya. Prosedur. Nah, prosedur ini kita tuliskan juga. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan prosedur adalah berikut. Ya, tulislah langkah-langkah percobaan. Sebutkan apa data yang akan diukur,
atau diamati dan bagaimana kalian mengukur atau mengamati faktor tersebut. Percobaan harus diulangi minimal sebanyak 3 kali apabila memungkinkan. Ya, jelaskan bagaimana kalian mempertahankan setiap faktor dalam variabel kontrol supaya percobaan kalian fair. Artinya bukan variabel kontrolnya itu yang akan mempengaruhi hasil percobaan, semuanya dibikin sama. Jangan sampai kita pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap perkecambahan. Ya, kita harus yang kita rubah-rubah intensitasnya saja. Jangan sampai biji yang kita tanam berubah, yang satu biji kedelai, yang satu biji kelapa, yang satu biji kurma, yang satu ini repot nanti. Ini cepat ini gara-gara jenis bijinya atau gara-gara intensitasnya. Kayak itu membingungkan kita sendiri, harus dibikin sama ya. Pengumpulan dan pengolahan data percobaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan dan pengolahan data percobaan adalah berikut. Catatlah data percobaan dalam bentuk tabel dengan variabel bebas di kolom kiri dan variabel terikat di kolom kanan. Jadi enak kalau ini dilakukan ini hasilnya ini, kalau ini hasilnya ini. Jadi kiri kanan itu enak. Jadi kecenderungan perubahannya mudah kita amati. Tulis pula judul dan satuan pengukuran. Semua data dalam kelompok dicatat dalam jumlah angka desimal yang sama, hitunglah nilai rata-ratanya. Angka di belakang komanya itu harus sama, ya, biar tidak membingungkan. Dari hasil percobaan di atas buatlah grafik yang sesuai. Biasanya variabel bebas ditaruh di sumbu X dan variabel terikat di sumbu Y. Dibalik boleh saja, tapi sebaiknya menggunakan yang sudah biasa, biar orang juga terbiasa akhirnya menyimpulkan lebih cepat. Kita itu inginnya itu mudah, bukan ingin susah kan gitu ya. Kecuali memang tidak memungkinkan atau ternyata lebih mudah yang variabel bebasnya di sumbu Y misalnya ya. Jadi itu sih tidak masalah kalau ada alasan-alasan yang memang mengharuskan seperti itu. Kalau tidak ada alasan ya kita pakai yang kebiasaan aja ya. Lengkapilah dengan komponen-komponen grafik seperti judul grafik, label, sumbu X, sumbu Y, serta satuan masing-masing penting. Satuan ini ya, ingatkan lagi. Kemudian kesimpulan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kesimpulan adalah sebagai berikut. Ya, 1. Berdasarkan grafik yang telah kalian buat. Ya, jadi kesimpulan harus nyambung dengan data-data dan hasil pengolahan data yang kita lakukan. Nyatakan hubungan antara variabel bebas, variabel terikat dalam percobaan kalian dengan didukung oleh data-data percobaan. Kemudian bandingkan kesimpulan kalian dengan teori sains yang telah kalian pelajari. Teori ini bisa diperoleh dari buku, ensiklopedia, internet atau sumber-sumber lain yang terpercaya. Ya, kita bandingkan bagaimana. Ya, sebenarnya semua kajian-kajian ini di awal juga bisa kita gunakan untuk pijakan atau dasar berpikir untuk membuat hipotesis. Ya di akhir kita jadikan pembanding juga. Jadi tetap dari awal, bukan hanya di akhir ya, kita melihat teori-teori. Sejak awal kita harus dekat dengan teori-teori yang berhubungan dengan percobaan kita. Nah, sekarang proyek akhir bab. Untuk melengkapi rancangan percobaan yang telah kalian susun pada bagian ayo rancang aktivitas 1.1, buatlah laporan lengkap dari penyelidikan tersebut. Dimulai dari tujuan percobaan sampai kesimpulan. Gunakan struktur langkah melaporkan hasil percobaan secara lengkap seperti di atas. Bacalah dengan cermat lembar penilaian sumatif termasuk rubrik penilaian yang diberikan guru kalian sebelum memulai menulis laporan percobaannya. Ya, jadi kita sebelumnya punya ayo rancang aktivitas 1.1 ya. Kita lihat di sini aktivitas 1.1 pada halaman berapa ya ini? Ya. Aktivitas 1.4 ini ya. Aktivitas 1.1 kita lihat ya, atau kita bikin ulang aja dari awal ya. Ya, kita coba bikin latihan bikin laporan. Ini 1.3 mengukur sains ya. Jadi kita nggak usah nge-scroll lebih banyak. Untuk melengkapi, coba kita belajar ya, bikin. Setelah menyelesaikan proyek ini, refleksikan prosesnya, oke? Nah, untuk ini kita akan cari tempat yang longgar, kita coba ya. Kita coba. Nah, seperti tadi kita nyari tempat yang longgar di sini. Terus kita coba melakukan langkah-langkah sesuai dengan
Oke. Misalkan saja kita mencoba perkecambahan ya. Nah, di sini tadi ada langkah-langkah pelaporan yang perlu kita lakukan. Coba kita akan lakukan sekarang. Ini penyajian, menarik kesimpulan, laporan. Nah, laporan ya, tujuan percobaan ya. Jadi kita laporan percobaan. Misalnya kita membuat percobaan hubungan intensitas cahaya matahari terhadap perkecambahan. Nah, kemudian di sini yang pertama tujuan percobaan. Percobaan ya, mengetahui pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap perkecambahan. Kemudian tujuan sudah hipotesis ya. Hipotesis kita sebelumnya hipotesisnya adalah semakin terang cahaya matahari pertumbuhan semakin cepat ya, hipotesis ya, semakin terang cahaya matahari pertumbuhan kecambah semakin baik, semakin cepat. Kecambah semakin cepat. Misalnya hipotesisnya itu. Kemudian variabel. Jadi di sini kita variabel kontrol dulu ya, variabel ya, yang pertama variabel bebas. Bebas adalah intensitas cahaya matahari. Terang apa hendaknya. Dua, variabel terikat. Ketinggian tanaman, ketinggian kecambah. Yang tiga, variabel kontrol. Kali ini banyak ya, biji kedelai menggunakan biji kedelai atau biji jagung terserah ya. Ya, menggunakan gelas plastik yang diisi air, kapas dan air ya, diisi kapas ya. Penyiraman dilakukan setiap hari. Setiap sore mungkin ya, dengan jumlah yang sama. Ya, lama percobaan 10 hari. Tiap hari dilakukan pencatatan. Pagi dilakukan pencatatan. Nah, ini adalah variabel-variabel kontrol ya. Masih banyak mungkin yang bisa kita masukkan di sini, mungkin ukuran gelas plastiknya dan lain-lain ya. Oke. Kemudian
kita kembali ke sini lagi, kita lihat apa yang harus kita laporkan secara terperinci, ya. Variabel bebas, faktor atau hal yang kalian uji, variabel faktor yang kalian ukur sebagai akibat, ya. Terikatnya adalah ketinggian tadi, ya sudah, ya. Alat dan bahan, kemudian alat dan bahan. Jadi satu, ya. Ini 2, ini 3, yang keempat alat dan bahan. Yang pertama biji kedelai, ya. Kemudian gelas plastik, kapas, air, ya, meja dada untuk menulis, ya, ballpoint, kertas, penggaris untuk mengukur ketinggian, ya, paling tidak ini yang kita butuhkan. Kemudian kita lihat apalagi prosedur, langkah-langkah percobaan. Ya, yang pertama isi gelas, isi 3 gelas gitu aja, 3 gelas plastik. Dengan kapas yang sudah dibasahi. Ya, letakkan biji masing-masing sebiji kedelai atau 5 biji kedelai, atau masing-masing satu aja, ya. Kalau 5 bingung yang kita ukur yang mana. Sebiji biji kedelai, letakkan biji kedelai gitu aja, ya. Meletakkan biji kedelai di atas kapas, ya. 3, jaga disiram, ya. Tetesi kapas dengan air atau jaga agar kapas tetap basah. Ya. Yang keempat mungkin disiram, ya, setiap sore. Jangan banyak-banyak juga, cukup basah gitu aja, nggak sampai, tetap basah tetapi tidak sampai tergenang air, ya. Tetap basah tetapi tidak sampai tergenang air. Kemudian keempat, letakkan di tempat gelap, misal gudang, ya. 1 di tempat gelap, ya. 1 di tempat gelap. Yang kedua, letakkan 1 di tempat gelap, 1 di ini 1 di tempat gelap, 1 di ruang tamu, ya. Di tempat remang-remang, ya, misal ruang tamu di tempat remang-remang, misal
ruang tamu atau serambi, ya, satu di tempat terang, misal halaman. Nah, nomor 5, ukur pertambahan ukur panjang, ya, panjang kecambah setiap pagi. Tulis di tabel, ya. Nah, gini aja cukup. Ini adalah prosedurnya, ya. Kemudian pengumpulan dan pengolahan data, ya. Kemudian dari pengumpulan dan pengolahan data, ini yang kelima berarti, ya. Dan pengolahan data, ya, nanti data dibuat tabel seperti ini. Hari panjang, hari ke-1 misalnya, 1, 2, 3 sampai 10, panjang dalam sentimeter, ya. Kemudian ini sampai 10, ya, kita bikin tabelnya seperti ini. Terus kemudian grafik garis, ya, kita buat grafik garisnya seperti apa, ya, mungkin akan membentuk membentuk seperti ini, ya, mungkin, ya. Jadi kita nggak tahu, ya, namanya mungkin seperti ini, ya. Oke, nggak mungkin turun juga, ya, pasti naik, ya. Pasti naik panjang. Kalau nggak gini, kadang-kadang naiknya segini, kadang gini, nggak mungkin turun. Semakin naik pasti. Kemudian apalagi di sini kesimpulan, ya, kita buat kesimpulan. Ya, kesimpulannya contohnya adalah ternyata hipotesis yang kami berikan salah. Hipotesis atau jangan langsung ternyata hipotesis, ini kan kayak kesimpulan, ya. Apa maksudnya? Dengan bertambahnya hari dari hasil penelitian, ya, ternyata semakin terang intensitas matahari, pertumbuhan kecambah semakin lambat. Melambat. Semakin lambat. Itu aja. Ya, ini membuktikan hipotesis kami salah. Hipotesis kami salah. Ya, intensitas cahaya berbanding terbalik dengan pertumbuhan. Kesimpulan terakhirnya, ya. Berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan kecambah. Nah, seperti ini. Oke, terus kita lanjutkan baca di sini. Kita tadi jawab sini, ya. Setelah
melakukan proyek ini refleksi ya, kita refleksi. Setelah melaksanakan proyek ini, refleksikan progres pengerjaan yang sudah dilakukan. Keberhasilan apa yang sudah kalian capai membuktikan bahwa hipotesis saya salah. Bahwa ya intensitas cahaya matahari berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan kecambah. Ada hal yang menurut kalian perlu diperbaiki ya, yang perlu ya, mungkin ini kalian yang bisa menulis ya, yang prosedurnya atau apa ya, mungkin lebih teliti dalam menganalisa atau membuat hipotesis, atau lebih teliti dalam pengumpulan data awal, lebih banyak mengumpulkan data di awal. Sebelum hipotesis maksudnya ya. Hal baru apa yang kalian pelajari dari proses pengerjaan proyek ini? Ya, hal baru mungkin ternyata sinar matahari menghambat pertumbuhan, menghambat perkecambahan. Sikap apa saja yang kalian kembangkan saat menyelesaikan tugas ini? Uraikan jujur. Ya, jadi per eksperimen atau percobaan justru membuktikan kalau hipotesis kami salah. Nggak masalah salah itu. Nah, sekarang berikutnya ini yang terakhir, mari uji kemampuan kalian. Dia melakukan percobaan memanaskan air dalam gelas kimia. Dia mengukur suhu setiap menit, namun karena terburu-buru ia tidak mencatat dalam bentuk tabel. Catatan datanya adalah sebagai berikut. Bantulah Dian untuk menuliskan hasil percobaannya dalam bentuk tabel yang lengkap. Ya, kalau ingin lengkap, ini Pak Ali akan lengkapi di sini ya. Nah, suhu awal 28 menit, wah ini diperbaiki, lebih mendetail ada ruang enggak di sini, di samping aja kita buat lagi, kita kopaskan ya, kita pastekan di sini. Nah, kita bikin tabelnya mungkin dalam bentuk seperti ini untuk jawaban yang A ya. Yang A, bantulah dia untuk menuliskan hasil percobaan dalam bentuk tabel yang lengkap. Kita tulis tabel. Di sini suhu, sini waktu, ya dalam menit, kemudian suhu dalam derajat, ya. Jadi waktunya adalah, kalau sudah dikasih menit dan derajat, Bapak nggak dikasih nggak apa-apa. Jadi menit ke-1 suhunya 28. Menit suhu awal, menit ke-0 ya. Menit ke-0 di awal-awal suhunya adalah 28 ya. Kemudian menit ke-1 suhunya adalah 32. Menit kedua suhunya adalah 38 ya. Menit ketiga suhunya adalah 42. Menit keempat suhunya adalah 48. Menit kelima suhunya adalah 54. Dan menit ke-6 60. Ya, suhunya adalah 60. Nah, ditulis yang rapi ya. Nah, ditulis yang rapi dalam pakai penggaris. Nah, kayak gini kan lebih enak. Oke.
Kemudian gambarlah grafik untuk percobaan Dian. Grafik karena di sini dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel yang enak, ya kita bikin grafiknya seperti ini. Oh, ini waktu, ini suhu. Ya, oke. Suhunya sampai berapa di sini? 60. Kalau sampai 60 di sini gini-gini aja. Di sini adalah 20. Paling rendah berapa? 28 ya. 30, 40, 50, 60. Ini lenggok-lenggok gini. Waktunya saat 0, ya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pakai diagram garis ya. Kalau 0 28. Kita kira-kira aja 28 kira-kira di sini. Kalian pakai penggaris yang benar ya. 28. Terus kalau 2 32 ya di sini kurang lebih 32. 2 38 lebih di atasnya pasti ya. Lebih di sini. Kemudian 3 itu 42. Kurang lebih di sini ya, di atasnya sedikit. Terus 4 48 sedikit di bawahnya 50. Terus kalau 5 54 sedikit di atasnya 50 dan 6 60. Terus kita hubungkan grafiknya. Nah, seperti itu ya. Tulislah kesimpulan percobaan sesuai dengan tabel di atas. Ya. Dian mengukur suhu air, memanaskan air ya. Semakin lama air dipanaskan, kesimpulan yang C ya. Kesimpulan. Semakin lama, yang pertama, air dipanaskan, suhu semakin naik. Nah, dari sini bisa kita analisa juga ya, kenaikan suhunya di sini berapa? 28 ke 32. Kalau itu tabelnya bagus, kelihatan dari sini ya. Tapi kalau tabelnya nggak bagus seperti itu ya, paling ambil dari sini aja. 32 ke 28 ini naik 4, 32 ke 38 naik 6, di sini naik 6. Di sini naik 6 ya, di sini naik 6, di sini naik 6 ya. Nah, suhu di awal saja naiknya cuma 4 ya. Ya. Setiap menit ya, secara umum ya. Ya, suhu naik setiap naik 6 derajat setiap menit ya. 6 derajat setiap menit. Namun di awal percobaan ya, antara menit ke 0 atau keadaan awal sampai menit ke 1 ya, suhu hanya naik 4 derajat. Ya. Ini karena ya, panas tidak hanya digunakan untuk memanaskan air saja, tetapi juga untuk memanaskan tempatnya. Ya. Ini panas ya, banyak digunakan untuk menaikkan suhu wadahnya ya. Banyak digunakan
untuk menaikkan suhu tempatnya. Misalnya kita alasnya seperti itu. Oke, kesimpulan ya. Kesimpulan itu sudah. Terus yang teori ya. Ini kejadian tersebut, percobaan ini sesuai dengan asas Black, yaitu tentang ya perpindahan energi. Atau kalimatnya dibikin sama dengan ini tadi ya, kesimpulannya mirip sekali dengan penjelasan di kesimpulan ini tadi ya, yang ada asas Black-nya tadi. Oke. Yang mana tadi lupa, kita lihat sekilas ini. Oh, di sini tidak ada juga ya. Di sini mungkin. Atau videonya diulang. Ini. Ya, keseimbangan suhu antara suhu dalam cangkir dan suhu keliling. Ya, asas Black. Jadi perpindahan panas, kalau ini perpindahan panas dari cangkir ke lingkungan, kalau ini perpindahan panas dari pemanas api ke ini asas Black juga. Ya. Perpindahan energi. Mungkin dilengkapi ya. Dari pemanas ke cairan. Ke cairan. Oke, ini adalah akhir dari video ini. Kita nanti masih ada satu segmen lagi, yaitu review bab sebelum kita masuki bab berikutnya. Sekali lagi untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.